Assalamualaikum. Langsung ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Doa mulai. Baik anak-anak semuanya hadir? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya, minggu lalu kita belajar tentang apa, nak? Adab berias ya. Jadi sudah tahu semua tentang bagaimana adab berias. Insya Allah hari ini kita akan masuk materi baru tentang adab busana muslim berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, ada yang tahu bagaimana syariat Islam itu pakaian sesuai dengan syariat Islam? Tahu Pak? Tahu ya. Yang pertama menutup aurat. Kemudian ada lagi? Ya, yang sopan. Coba Bapak tampilkan, ini ada beberapa gambar supaya nanti lebih bisa Anda memahami dalam materi kita. Coba diperhatikan ke depan ya. Nah, ini dia. Mana yang cocok menurut Anda? Nomor 5 Pak. Nomor 6 Pak. Nomor 6. 2. nomor 2, nomor 5, nomor 6. Nomor 4 nggak ada pilihannya ya? Nah, ini bagus sekali ya. Nah, berarti kalian sudah bisa memilih dan memilah mana pakaian yang cocok untuk Anda masing-masing. Baik untuk siswa maupun untuk siswi. Baik, nah ketika kita bercerita tentang pakaian muslim, maka tidak terlepas dari Al-Quran. Rujukannya tetap kepada Al-Quran. Maka sebenarnya berbicara tentang pakaian muslim itu, kita nanti bisa lihat rujukannya surah Al-Ahzab, surah ayat ke-59, kemudian surah An-Nur ayat 31. Baik, hari ini kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok berapa kira-kira, nak? Satu, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke. Dari setiap kelompoknya Bapak ingin memberikan tugas kepada Anda. Kelompok 1 nanti mendiskusikan tentang makna jilbab ya. Tolong ditulis judulnya ya. Kelompok 1 akan mendiskusikan tentang makna jilbab. Nanti kelompok 2 akan mendiskusikan tentang perbedaan aurat laki-laki dan perempuan. Silakan ditulis judulnya ya. Nanti kelompok 3 itu mendiskusikan kandungan surah An-Nur ayat 31 ya. Nah, kelompok 4 itu mendiskusikan kandungan surah Al-Ahzab ayat 59. Baik, sudah bisa dipahami semua tugasnya masing-masing kelompok? Sekarang mulai diskusi. Silakan mulai diskusi. Bapak akan melihat keaktifan semua Anda ketika nanti diskusi. Ini mana ada? Halaman berapa? Halaman 25 ya. Tentang aurat ya. Ada ayat yang surah Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ayat 59. Coba dibuka sebelahnya, silakan didiskusikan dengan temannya. Nanti kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan ya.
Ini bagaimana? Tadi kesimpulan surah An-Nur ayat 31 tadi. Ini rujukannya dari buku apa nak? Dari Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ya. Pedoman ilmu fikih ya. Jilid 2. Oh, boleh, itu bagus sekali. Nanti coba dijelaskan terus bersama teman-temannya, didiskusikan bagaimana di situ hukum tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ini kelompok 4. Bagaimana diskusinya? Coba dibuka bukunya dulu nak. Tentang busana muslim. Ada? Ada? Ada di situ. Coba. Ini halaman 119 tuh, coba dilihat. Halaman 119. Ada? Ya, itu silakan didiskusikan ya sama teman kelompoknya ya. Harus aktif nak. Nah. Ini bagaimana? Bagaimana hasil diskusinya? Oh, ini buku apa nak? 40 masalah agama, ada di sini dijelaskan tentang aurat ya. Oh ya, udah silakan langsung didiskusikan ya. Sebentar lagi insya Allah kita presentasikan masing-masing kelompok hasil diskusinya. Ya, Pak. Bagaimana, sudah siap diskusinya semua? Siap. Nah, kalau sudah siap diskusinya, Bapak ingin dari setiap kelompoknya sebentar lagi akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk sementara siapa yang mau kelompok mana yang mau duluan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan tunjuk tangan. Mana kelompok mana? Boleh kelompok 1 dulu ya? Ya. Kita silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai atau baju, celana, dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Pakaian juga disebut busana, jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya. Gunanya untuk kemasyarakatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Dalam makna jilbab dan busana muslimah terdapat Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dan wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian
dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah dibacakan teman Anda tadi, dari hasil diskusi mereka, kelompok 1 tadi, mungkin dari kelompok lain ada yang mau mengajukan pertanyaan. Dipersilakan kelompok mana? Pak. Kelompok mana ini? Kami Pak. Kelompok ini dulu ya, boleh ya? Dipersilakan pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Siapakah yang bertanggung jawab ketika seorang siswi SMA tidak mau berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kelompok 1? Silakan langsung dijawab. Baik, kami akan menjawab. Berdiri, boleh berdiri nak? Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu kalau kita merujuk kepada surah Al-Ahzab, maka yang bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga berarti ayah dan ibunya. Kalau di lingkungan sekolah tentu gurunya. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Bisa Pak. Nah, dari kelompok 1 tadi apa yang disampaikan teman Anda tadi, kalau dia di lingkungan keluarga, maka yang bertanggung jawab itu adalah orang tuanya. Kalau dia di lingkungan sekolah, maka yang bertanggung jawab adalah gurunya. Bagus sekali. Silakan kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Ini? Oh, sini dulu ya, boleh ya. Kita habiskan laki-lakinya ya. Boleh ya. Silakan nak. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa istri para nabi juga disuruh menutup aurat sementara mereka hanya dibiarkan di rumah saja? Bagus sekali pertanyaannya. Mengapa istri Nabi disuruh menutup aurat sementara mereka berada di rumah saja? Bagaimana kelompok 1? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah mereka para istri Nabi disunahkan menutup aurat karena mereka juga keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga Allah memerintahkannya. Bagaimana kelompok 4? Bagus sekali ya. Berikan aplaus sama kelompok 1 ya. Bagus sekali. Mungkin Bapak tambahkan sedikit tadi ya. Mungkin dari kelompok 1 itu ada yang salah sedikit tadi nak. Itu tidak mengapa. Bukan disunahkan nak, tapi tetap diwajibkan ya. Di situ mungkin diperintahkan. Ya nggak apa, bagus sekali ya. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Oh ya, tinggal satu kelompok lagi yang mau bertanya. Silakan nak. Siap-siap kelompok 1. Ya, ini pertanyaan dari kelompok 3. Silakan nak. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 59, jelaskan tujuan dari memakai jilbab. Oh, ini mereka ini bertanya tentang tujuan memakai jilbab. Berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, silakan dijawab nak. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun tujuan memakai jilbab berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 59 supaya mudah dikenali sehingga tidak diganggu karena jilbab merupakan identitas seorang muslimah. Bagaimana kelompok 3? Oh, bagus. Ya, berikan aplaus sama kelompok 1 ya. Baik, setelah kita dengar apa yang didiskusikan tadi, kemudian ada beberapa pertanyaan dari setiap kelompoknya. Bapak merasa Anda itu sudah meyakini tentang isi daripada kandungan surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31, yaitu perintah tentang memakai jilbab, berbaju, memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Bapak rasa ingin menambahkan sedikit tentang hal ini, bahwa yang pertama perintah memakai pakaian secara muslim dan muslimah itu diperintahkan Allah kepada para nabi, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada anak dan istrinya.
dan kepada anak dan istri orang-orang mukmin. Maka sebenarnya kewajiban itu juga diperintahkan semuanya kepada kita karena kita termasuk orang yang mukmin dan mukminah. Bapak rasa demikian saja dari materi kita yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada di antara kalian yang mau menyampaikan hasil sebagai kesimpulannya dari materi kita ini. Silakan, siapa yang bisa dari kelompok mana mewakili, boleh? Mana? Saya Pak. Oh ya, boleh dari sini duluan ya karena dia tadi duluan cuci tangan. Ya, silakan Nak. Adapun kesimpulan dari materi ini, 1. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. 2. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap keselamatan hambanya di bumi. 3. Kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. 4. Dalam Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 59 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkan hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjam dari saudara seiman. Sekian, terima kasih. Baik, apa yang diambil kesimpulan oleh teman Anda tadi, Bapak rasa itu sudah mewakili dan sudah bagus semua. Silakan dibaca-baca bukunya di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adab dalam perjalanan. Ambil silakan rujukannya, yang penting dia sesuai dengan buku pelajaran kita. Fikih boleh, hadis boleh, Al-Quran juga boleh. Demikian aja Bapak rasa, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalillah.